Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum Ibu masuk ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Baik. Ya, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya, pelajaran apa yang sudah dipelajari pada minggu lalu? Apa, Mbak? Oh, betul. Tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, apa sih tujuan dan fungsi Al-Quran itu? Nah, apa? Mbak Nadia? Oh iya, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Apalagi Mas Farhan? Oh iya, betul. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama, ya. Terus apa lagi? Sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Sebagai apa lagi? Sumber pokok ajaran Islam, ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah jelaskan tadi, tujuan dan fungsi Al-Quran itu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama. Yang kedua sebagai ajaran pokok Islam. Terus sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan yang terakhir adalah peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Nah, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini tentang materi pokok-pokok isi Al-Quran. Apa itu? Nah, yang pertama, peserta didik itu dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran itu. Yang kedua, ada peserta didik dapat menunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Nah, Ibu akan menayangkan video mengenai materi hari ini, ya. Silahkan kalian menonton, melihat, dan mencermati apa isi dari video tersebut. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Boleh nanti Ibu nilai, ya. Oh ya, Mbak, apa? Ya, betul. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan terhindar dari kebodohan dan kesesatan dalam menjalani hidup. Ada lagi? Ya, sudah cukup, ya. Kalau tidak ada, Ibu mau bertanya, ya, tentang materi hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya ini, ya, anak-anak. Bagaimana kepribadian orang yang berakidah, beribadah, dan bermuamalah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mas, boleh. Mau menjawab apa? Baik, betul, ya jawabannya. Jadi, orang yang berkepribadian, yang berakidah itu, orangnya itu selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, ya. Seperti itu. Nah, setelah ini Ibu akan menerangkan sedikit materi hari ini, ya, tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, apa aja sih isinya? Pokok-pokok isi Al-Quran itu apa aja? Ada 6, ya, anak-anak. Yang pertama ada akidah, ada ibadah dan muamalah. Yang ketiga ada akhlak. Yang keempat ada hukum. Yang kelima ada sejarah atau kisah masa lalu. Dan yang keenam adalah sains dan teknologi. Nah, yang pertama adalah akidah. Akidah itu apa sih? Akidah itu adalah keyakinan dan keimanan. Akidah itu diyakini dengan hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dengan perbuatan. Nah, sedangkan ibadah dan muamalah adalah, sedangkan kalau ibadah itu adalah
menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama ada ibadah mahdhah dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu apa anak-anak? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tata caranya itu sudah ditentukan. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang secara umum dan tata caranya belum ditentukan. Nah, apa aja contohnya? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah membaca? Ya, betul. Ibadah mahdhah itu contohnya seperti sedekah, bekerja, silaturahmi, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah etika atau moral yang merupakan fundamental dalam ajaran Islam, sehingga Nabi menyempurnakan akhlaknya yang mulia. Nah, yang keempat adalah hukum. Hukum itu apa? Hukum adalah ketentuan. Ketentuan tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi manusia agar kehidupannya itu dapat menjadi tentram, aman, nyaman, adil, teratur, dan sejahtera, bahagia, dan selamat. Yang kelima adalah sejarah. Nah, sejarah ini bukan semata-mata untuk kisah semata, namun juga untuk diambil ibrah atau pelajaran yang kemudian dijadikan petunjuk guna menjalani kehidupannya. Yang keenam adalah sains dan teknologi. Nah, sains dan teknologi ini itu bersifat potensial, jadi dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Seperti itu. Nah, setelah kalian mendengarkan sedikit pendahuluan dari Ibu, kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 4. Ya, Ibu tunggu. Silahkan dibagi terlebih dahulu. Baik, sudah dibagi ya. Nah, silahkan yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan kelompoknya. Begitu juga dengan yang mendapatkan nomor 2, 3, dan 4, silahkan bergabung ke kelompok masing-masing. Nah, sudah bergabung ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini ya, depan Ibu. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana ya. Ya, baik. Nah, setelah ini kalian berdiskusi mengenai apa aja yang ada di pokok-pokok isi Al-Quran ini. Dicari apa aja suratnya, kandungannya, contoh kehidupan dalam sehari-hari ya. Dan kalian nanti membuat mind map sederhana saja. Nah, nanti itu dipresentasikan dari satu persatu ya anak-anak. Nah, Ibu beri waktu selama 15-20 menit untuk mendiskusikan dan membuat mind map sederhana itu. Nah, setelah kalian berdiskusi, Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi dan membawa mind map-nya ke depannya, dibawa dan dipresentasikan. Silahkan maju ke depan, boleh ya. Nah, setelah kalian mempresentasikan, giliran kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Oh ya, sudah. Baik. Sekarang kelompok 3. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok
4 boleh maju ke depan. Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan dan membuat mind map. Silahkan mind mapnya dikumpulkan ke meja ibu. Ibu akan melihat mind map hasil kerja kelompok kalian, ya. Baik, ini hasil kelompok 1 ya, seperti ini. Terus hasil kelompok 2 ini, dan kelompok 3 seperti ini, dan kelompok 4 seperti ini. Nah, dari mind map yang kalian buat, ibu lebih menyukai yang kelompok 4 karena di kelompok 4 ini mereka menyebutkan dengan jelas ada berbagai macam isi pokok kandungan Al-Quran dan pengertian masing-masingnya, dan Quran yang menjelaskan pokok-pokok tersebut. Nah, yang lain memang sudah bagus tapi hanya kurang lengkap. Dan untuk yang diskusi yang menjelaskan lebih jelas adalah kelompok 3 juga. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 kurang sempurna tapi tidak apa-apa ya. Baik. Nah, setelah pelajaran kita semua hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Monggo, Mbak. Oke, sudah ya. Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci yang terakhir yang mengandung isi pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran itu menyempurnakan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab suci yang turun sebelumnya. Nah, di Al-Quran ini juga mengandung isi pokok-pokok Islam yang meliputi tadi 6 itu ya anak-anak. Ada akidah, ibadah dan muamalah, ada akhlak, ada hukum, ada sejarah atau kisah masa lalu, dan Islam dan sains. Nah, baik, setelah kalian menyimpulkan apa saja yang telah dipelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian semua untuk meresum apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Ibu beri waktu 1 minggu untuk menulis secara ringkas saja tugasnya, meresumnya, dan dikumpulkan di meja ibu ya. Oke, apakah belum jelas atau sudah jelas tugasnya? Sudah ya, baik. Untuk selanjutnya, ibu kasih PR lagi ya anak-anak. Kalian membaca materi bab 5, silahkan dibaca dan dipahami. Besok minggu depan ibu akan bertanya, apakah kalian sudah membaca atau belum materi di bab 5 itu? Ya, baik. Ya. Nah, mungkin cukup sekian ya anak-anak pelajaran hari ini. Pokoknya harus selalu menjaga kesehatan, harus menjaga kebersihan juga. Dan yuk kita cukupkan pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.